Apa kabar adik-adik semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Tepuk tangan untuk kita buka perkuliahan ini dengan sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pertemuan kedua ini sejarah pendidikan Islam mulai dari definisi, ruang lingkup, manfaat mempelajari, tujuan, juga persoalan periodisasi dan unsur-unsur yang dimiliki oleh sejarah pendidikan Islam itu sendiri. Nama saya Rabiata Dewi Batubara. Jadi menurut saya sejarah pendidikan Islam itu dimulai sejak awalnya masuk Islam ke Indonesia, yaitu pada abad ke-13. Nah, Secara definisi, di sini sudah terlihat kawan-kawannya. Apa itu? Proses perjalanan pendidikan dalam Islam sejak masa awal Islam hingga masa kini, yang meliputi institusi, tokoh, kurikulum, metode, tujuan dalam lintasan waktu. Arjun Kantipya Beatles. Buya, ulama. Tapi kalau ulama jangan ya. Jangan. Oke? Ini manfaat kita mau mempelajari sejarah ini apa kan begitu? Ada guru kita, Profesor Hasan Asari menulis buku namanya mengambil ibaroh, kata-kata ibroh, pelajaran. Menemukan identitas dan rasa percaya diri sebagai pendidik muslim. Ada loh role model yang ilmuwan yang hebat. Masa kita nggak contoh? Gitu. Kenapa sih keemasan Islam masa Abbasiyah muncul hebat? Kenapa sih di masa Islam di Indonesia ini terbelakang? Di sini ada unsur-unsurnya, ada tokoh, ada ide gagasan, ada lembaga pendidikan, kurikulum. Inilah semua yang diungkapkan tadi dalam definisi. Oleh karena itu, saya menginginkan dua kelompok besar kita bangun, satu kelompok pro, satu kelompok kontra. Oke, siap? Siap. Nanti silakan Anda susun ya sesuai dengan kelompok masing-masing. Kalianlah terserah kalianlah membuat kelompoknya seperti apa. Yang jelas ini kelompok kontra, ini kelompok pro, kertasnya silakan buat di situ. Silakan Anda gabung diskusi intens seperti apa itu. Ya, ini ada dua kelompok, satu pro, satu kontra. Terhadap urgensi mempelajari SPI. Siapa duluan? Yang pro atau yang kontra? Menyampaikan gagasan dulu.
Oke, bro. Perkenalkan dulu kelompokmu ya. Oh iya. Oke. Silakan. Baik, terima kasih sebelumnya kepada Bapak dosen. Perkenalkan, nama saya Putri Amelia Lubis. Di sini saya mewakili dari Siapa? Putri Amelia Lubis. Oke, Putri Boru Lubis. Oke. Nah. Jadi di sini saya Putri sebagai perwakilan dari kelompok Pro. Adapun teman-teman saya di sini dari kelompok Pro yaitu Particularity, I tell you, kita ni lalu want to do. Intinya ini kelompok pro ini memang harus terus kita mempelajari SP ini. harus Tepuk tangan untuk kelompok pro. Ini perwakilan pro. Kita dengarkan dulu pendapat kontra. Siapa ingin mau tim yang mau menyampaikan? Oke, silakan. Ketua kelompoknya ya. Terima kasih. Perkenalkan nama-nama kawannya ya, kawan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Zaira Asmi Lubis dan rekan-rekan saya. Kami tidak setuju dengan adanya pembelajaran sejarah pendidikan Islam. Kenapa? Karena zaman sekarang kan udah zaman modern ya, ada teknologi informasi dan komunikasi juga udah semakin canggih. Kami nggak setuju karena itu kan membahas masa lalu ya kan. Jadi masa lalu itu apalagi kita untuk anak Gen Z ya, generasi Gen Z itu kayaknya kalau kita bahas masa lalu itu sangat membosankan bukan kan? Apalagi yang dibahas udah masa-masa yang sudah lewat seperti itu. Dan Particularity, I tell you, kita ni lalu want to do. Tepuk tangan. Oke. Saya berharap mulai dari definisi priorisasi, manfaat, tujuan dan unsur-unsur itu harus kita kuasai. Oke, sebelum kita tutup, minta satu orang atau banyak orang pun jadi untuk menyampaikan gagasannya. Apakah kawan-kawan semuanya paham? Oke, untuk membuktikan kawan-kawan paham, silakan ada perwakilan untuk menyampaikan gagasannya terhadap materi kita ini. Singkat-singkat aja, 1 menit. Oh ya, silakan berdiri. Sebutkan nama. baik, terima kasih sebelumnya. Saya Putri Amelia Lubis. Di sini saya ingin sedikit menyimpulkan apa yang telah saya pahami dari perkuliahan kita hari ini. Jadi sejarah pendidikan Islam itu adalah sejarah alur dari mulai pendidikan Islam itu muncul hingga di modern sekarang ini. Nah, dan untuk unsur-unsurnya itu ada dia kurikulum, ada media, ada tempat kita belajar, dan ada pun metode pembelajaran dari sejarah pendidikan Islam itu sendiri. Nah, ada pun dia seberapa penting itu tadi yang kita bahas, seberapa penting pendidikan Islam itu kita pelajari, dan jawabannya adalah penting karena biar bagaimanapun juga kita tetap harus mempelajari yang namanya sejarah, apalagi sejarah pendidikan Islam gitu Pak. Oke, tepuk tangan untuk kamu. Oke, untuk tugas silakan pilih di antara yang terima ini. 1, 2, tokoh, konteks, metode, media, ide gagasan, lembaga pendidikan, kurikulum. Satu aja pilih satu orang, itu tugasnya ya. Dan cari itu pembahasannya. Baik, kawan-kawan, terima kasih atas partisipasinya semuanya. Sangat luar biasa pertemuan hari ini, antusiasnya. Ini menjadi amal ibadah bagi kita, dan teruslah kita meningkatkan untuk narasi motivasi keilmuan kita, membaca, dan membaca. Teruslah untuk berprestasi. Saya pikir kita akhiri sama-sama baca doa hamdalah alhamdulillah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum.